Halo Sobat Raftel Sport, selamat datang kembali di channel kesayangan kita semua. Hari ini, kita akan membahas malam puncak yang penuh air mata, ketegangan, dan selebrasi liar di daratan Eropa. Malam di mana mimpi puluhan tahun harus kembali terkubur oleh kenyataan pahit dari titik 12 pas. Puskás Arena di Budapest, Hungaria, menjadi saksi bisu dari sebuah partai final yang akan terus dibicarakan dalam buku sejarah sepak bola. Sabtu malam waktu setempat, atau Minggu, 31 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat, dua raksasa Eropa berbenturan. Arsenal, sang penantang yang datang dengan mimpi besar untuk menghapus kutukan 20 tahun tanpa mahkota Eropa, berhadapan dengan sang raja bertahan, Paris Saint-Germain. Dan hasilnya? Drama, Sobat Raftal. Tensi tinggi selama 120 menit yang berujung pada adu penalti paling mendebarkan musim ini. PSG resmi mempertahankan tahta mereka, menjuarai Liga Champions berturut-turut, dan membiarkan armada Mikel Arteta tertunduk lesu di atas lapangan hijau. Bagaimana kronologi tragedi ini bermula? Mari kita bedah tuntas hanya di Raftel Sport. Sejak peluit babak pertama dibunyikan oleh wasit Daniel Siebert, atmosfer di Puskás Arena sudah terasa mencekik. Mikel Arteta menurunkan formasi andalannya 4-2-3-1, mengandalkan Bukayo Saka dan Leandro Trossard di sayap, serta Kai Havertz sebagai ujung tombak. Di sisi lain, Luis Enrique merespons dengan skema ofensif 4-3-3, menempatkan trio mematikan Ousmane Dembele, Fichak Kvaratskhelia, dan Desire Doué di lini depan. Tidak butuh waktu lama bagi publik London Utara untuk bersorak kegirangan. Tepat di menit kelima, gawang PSG yang dikawal oleh Matvei Safonov sudah harus bergetar. Berawal dari kelengahan lini tengah PSG di garis tengah lapangan, bola liar berhasil dikuasai. Sebuah pergerakan brilian dari Leandro Trossard di half space langsung menemukan Kai Havertz yang berlari kencang membelah pertahanan Les Parisiens. Dengan ketenangan luar biasa, striker asal Jerman tersebut melepaskan tembakan kaki kiri keras yang merobek jala atas gawang PSG. Melakukannya bersama Chelsea di tahun 2021. Setelah unggul cepat, apa yang dilakukan Arsenal? Seperti yang sudah diprediksi banyak pandit, The Gunners langsung bertransformasi. Mereka menurunkan blok pertahanan menjadi sangat rapat, sebuah low block yang disiplin. Duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan bermain layaknya tembok beton yang tak bisa ditembus. PSG yang tersengat, langsung mendominasi penguasaan bola hingga menyentuh angka 72%. Pasukan Luis Enrique terus mengurung pertahanan Arsenal. Tembakan demi tembakan dilepaskan oleh Fabian Ruiz dan Desire Doué, namun pertahanan Arsenal terlalu solid. Hingga turun minum, skor 1-0 tetap bertahan untuk keunggulan meriam London. Memasuki babak kedua, Luis Enrique tampak menginstruksikan anak asuhnya untuk meningkatkan tempo. Intensitas serangan PSG semakin menggila. Vitinha dan Joao Neves terus mendikte lini tengah, memaksa para pemain Arsenal seperti Declan Rice dan Martin Odegaard untuk bekerja ekstra keras menyapu bola. Tekanan demi tekanan yang dibangun PSG akhirnya membuahkan petaka bagi Arsenal tepat pada jam pertandingan. Pada menit ke-61, sebuah penetrasi berbahaya dari winger lincah Fichak Kvaratskhelia ke dalam kotak penalti membuat kepanikan di lini belakang Arsenal. Bek Arsenal, Christian Mosquera, terpancing dan melakukan pelanggaran fatal. Wasit tanpa ragu menunjuk titik putih, dan setelah pengecekan VAR, keputusan tersebut mutlak. Penalti untuk PSG. Ousmane Dembele melangkah maju sebagai eksekutor. Di bawah tekanan jutaan pasang mata, pemenang Ballon d'Or ini menunjukkan mentalitas juaranya. Dengan dingin, ia mengirim kiper David Raya ke arah yang salah. Bola meluncur deras ke sudut kiri bawah gawang pada menit ke-64. Papan skor berubah menjadi 1-1. Puskás Arena bergemuruh. Gol ini menjadi momentum kebangkitan Les Parisiens. Arsenal yang panik langsung melakukan pergantian pemain. Arteta memasukkan Jurrien Timber dan striker tajam Victor Gyökeres untuk menambah daya gedor. Namun, dominasi PSG sudah tak terbendung. Kvaratskhelia hampir saja membalikan keadaan jika saja tembakannya tidak membentur tiang gawang setelah sedikit berbelok terkena kaki pemain muda Arsenal, Miles Lewis Kelly. Di penghujung babak kedua, pemain pengganti PSG, Bradley Barcola,
memiliki peluang emas terakhir sebelum peluit panjang dibunyikan. Sayang, tembakannya masih melebar tipis. Skor 1-1 memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu. Babak extra time dipenuhi dengan ketegangan fisik dan mental. Pemain dari kedua tim mulai kelelahan. Kartu kuning bertebaran dari saku wasit, termasuk untuk Declan Rice dan Victor Gyökeres dari Arsenal, serta Nuno Mendes dari PSG. Arsenal sempat memiliki harapan saat Noni Madueke dan Gabriel Martinelli dimasukkan untuk menambah kecepatan, namun penyelesaian akhir tetap menjadi kendala. 120 menit berlalu tanpa gol tambahan. Tiket menuju tahta Eropa harus ditentukan lewat drama adu penalti. Disinilah, Sobat Raftel, tragedi sesungguhnya bagi Arsenal terjadi. Adu penalti dimulai. Kai Havertz dengan tenang menuntaskan tugasnya untuk Arsenal, disusul oleh Gonçalo Ramos yang menyamakan kedudukan untuk PSG. Penendang kedua Arsenal, Gyökeres, sukses mencetak gol, yang langsung dibalas tuntas oleh Désiré Doué. Skor penalti 2-2. Mimpi buruk The Gunners dimulai di penendang ketiga. Eberechi Eze yang masuk di babak perpanjangan waktu, melangkah dengan beban berat di pundaknya. Tembakannya gagal menemui sasaran. Namun, harapan Arsenal sempat hidup kembali ketika David Raya melakukan penyelamatan gemilang menahan tendangan Nuno Mendes. Kedudukan tetap imbang. Di ronde keempat, Declan Rice sukses menjalankan tugasnya, dan Achraf Hakimi dari PSG juga melakukan hal yang sama. Kedudukan 3-3. Ronde kelima, ronde penentuan. Gabriel Martinelli mencetak gol untuk Arsenal. Namun bek muda PSG, Lucas Beraldo, juga sukses mengeksekusi tendangannya dengan sangat dingin. Skor 4-4, dan adu penalti harus berlanjut ke sistem sudden death. Disinilah momen yang akan menghantui Arsenal. Bek tangguh mereka, Gabriel Magalhaes, maju sebagai penendang. Tekanan yang begitu besar tampaknya merusak fokus sang bek asal Brasil tersebut. Ia mengambil ancang-ancang, menendang bola dengan keras, namun bola melambung tinggi di atas mistar gawang. Tangis pecah di tribun pendukung Arsenal. Sebaliknya, ledakan euforia terjadi di kubu PSG. Les Parisiens menang 4-3 di babak adu penalti dan mengamankan gelar Liga Champions secara beruntun. Sebuah malam magis di Budapest. Paris Saint-Germain membuktikan bahwa mereka bukan sekadar kumpulan pemain bintang, melainkan sebuah dinasti yang telah terbentuk di bawah asuhan Luis Enrique. Bagi Enrique sendiri, ini adalah gelar Liga Champions ketiganya sebagai pelatih, sebuah pencapaian yang mengukuhkan namanya sebagai salah satu manajer terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Pemain seperti Marquinhos, Hakimi, dan Désiré Doué kini mencatatkan nama mereka sebagai peraih back-to-back trofi kuping besar. Sementara bagi Arsenal, ini adalah patah hati yang teramat dalam. 20 tahun berlalu sejak final Paris 2006, The Gunners kembali harus gigit jari di partai puncak. Taktik Mikel Arteta sebenarnya berjalan hampir sempurna di babak pertama, namun ketahanan mental di panggung Eropa menjadi pembeda yang tak bisa dibantah. Begitulah ulasan lengkap dari Raftel Sport untuk malam final yang luar biasa ini. Menurut kalian, di mana letak kesalahan terbesar Arsenal? Apakah strategi bertahan total setelah unggul 1-0 adalah keputusan yang salah dari Arteta? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan pastinya subscribe Raftel Sport Story agar kalian tidak ketinggalan update paling tajam dan faktual dari dunia sepak bola. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.